Siapa di sini tolong angkat tangan yang suka dengan politik? Oh, oke. Wah, ini luar biasa. Artinya di sini identitas itu seperti agama, suku, etnis itu dimanfaatkan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, bahkan di negara yang kelihatannya satu bangsa, satu negara seperti Inggris saja bisa pecah dengan Irlandia gitu kan. Ini contoh-contoh gitu. Jadi ini hampir di semua negara pasti ada. Cuman bagaimana kadarnya, bagaimana levelnya tergantung dari setiap negara. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa atau materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sebentar lagi akan diperkenalkan langsung oleh salah satu pendiri utama dari Indonesia Membangun Pemimpin, yaitu Bapak Ari M. Wibowo. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Semua dalam keadaan sehat, bersyukur bisa bertemu di tempat ini. Dan terima kasih Pak Leo sudah membuka sesi kita malam hari ini. Dan hari ini saya sendiri sungguh bersyukur karena kita akan belajar dan mendengarkan dan juga tentunya berdiskusi dan juga bertanya dan memberikan masukan. Tapi pertama-tama kita akan belajar dari seseorang yang sangat saya hormati, seorang teman baik, seorang teman berpikir, teman berdiskusi, dan beliau adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Politician Academy. Namanya adalah, saya biasa panggil Kak, biar kita nggak akan pernah menjadi tua ya. Jadi panggilnya Kak. Kak Bonggas Adi Chandra. Beliau adalah seorang dosen dan konsultan politik. Kak Bonggas ini mengawali karirnya sebagai dosen dan peneliti di beberapa universitas swasta di Indonesia. Antara lain Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Paramadina, Universitas Pelita Harapan, dan ini yang tidak saya sangka-sangka karena saya baru tahu, dan juga di Universitas Pertahanan Indonesia. Nah, Kak Bonggas menempuh pendidikan di Uppsala University Swedia dan juga University of Queensland, Australia. Kak Bonggas ini masuk ke dunia politik praktis dari 2009 sampai 2016 sebagai staf khusus anggota DPR RI dan pengurus inti DPP salah satu partai politik besar di Indonesia hingga 2016. Kak Bonggas juga alumni Training of Trainers Lemhanas di Februari 2023. Senior ini berarti. Kemudian Kak Bonggas mendirikan Politician Academy di tahun 2017 dan sudah membantu banyak pemenangan kandidat anggota legislatif maupun kandidat kepala daerah di Pileg 2024, berhasil mendudukan 61 caleg di kursi parlemen, 5 DPR RI, 8 DPRD provinsi, dan 48 DPRD kabupaten atau kota. Jadi hari ini kita akan belajar dari seseorang yang sangat berpengalaman dan tentu kita akan mendapatkan banyak manfaat dari itu semua. Dan setelah itu kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Kak Bonggas. Mari kita sambut Kak Bonggas Adi Chandra. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Ari. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai topik yang hangat ini, malam ini saya pengen tanya satu pertanyaan. Siapa di sini tolong angkat tangan yang suka dengan politik? Oh, sekarang jadi suka. Oke, wah ini luar biasa. Biasanya kalau saya tanya pertanyaan ini, ya angkat tangannya karena nggak enak dengan saya, lebih ke situ gitu ya. Jadi lebih banyak yang tidak suka dengan politik ya. Dan ini sebetulnya kurang lebih sama dengan posisi saya mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, saya pernah 13 tahun menjadi dosen.
ya. Kemudian selama 13 tahun menjadi dosen, biasalah kalau jadi dosen itu kan rasanya dunia politik itu aduh ini dunia abu-abu gitu ya. Dunia yang penuh tricky gitu ya, backstabbing segala macam. Not my cup of tea gitu kan. Nah, itu waktu itu seperti itu. Sampai di satu titik saya kecebur di dunia politik dan kemudian masuk ke dalam, saya lihat nggak seburuk yang saya kira gitu ya. Dan ternyata banyak sekali hal-hal yang di luar selama ini yang saya pikirkan. Nanti kita share lebih banyak, kita diskusi di sini. Saya izin cuma memberikan materi lebih kepada pointersnya saja. Saya ingat di bulan April 2000 tahun 2000 di sebuah di suasana yang dingin di sebuah universitas di Inggris, kebetulan dia punya jurusan yang bagus sekali yang namanya Peace Studies ya, di Bradford University. Saya waktu itu baru selesai master, kebetulan master saya di Uppsala itu bidangnya Peace and Conflict Studies. Ya, saya bangga sekali menjelaskan tentang Indonesia. Ya, ini izin, kemudian bisa next. Oke. Nah, saya waktu itu bangga sekali saya tunjukkan ini. Ya, Indonesia itu luar biasa. Ya, ratusan etnis, ratusan bahasa, dialek dan lain-lain gitu ya. Wah, dengan bangganya saya menjelaskan tentang Indonesia. Tapi kemudian di tengah-tengah ada satu pertanyaan. Saya langsung terdiam di situ. Dia bertanya seperti ini. Apa yang membuat Anda yakin? Ini tahunnya waktu itu 2000. Apa yang membuat Anda yakin? Coba next. Oke, mungkin. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Indonesia tidak akan seperti ini? Ini kondisinya mirip sekali sama Indonesia, di mana ada sebuah negara multi etnis, multi agama, multi bahasa, multi budaya, yang kemudian dalam jangka waktu beberapa tahun itu terpecah menjadi berapa negara itu? 1, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Kroasia, Serbia, dan Slovenia. Jadi 7 negara. Kenapa dia menanyakan itu? Karena Indonesia memiliki semua hal yang mirip sekali dengan ini. Ya. Mirip sekali, termasuk kepemimpinan pada waktu itu yang sangat kuat ya, Josip Broz Tito pada waktu itu di Yugoslavia. Sedangkan Indonesia setelah Soekarno pemimpinnya juga tetap kuat pada waktu itu Soeharto. Tapi setelah itu tahun 98 terjadi kondisi ekonomi krisis ekonomi yang sangat parah, politik hancur berantakan, konflik etnis menyebar di seluruh Indonesia. Ya, mulai dari Ambon, Poso, memerdekakan diri, Papua, Aceh, kemudian Sampit, ya, ribuan orang jadi korban. Dan waktu itu Timor Leste baru melepaskan diri dari Indonesia. Dia bilang Indonesia pasti akan pecah. Tapi waktu itu saya bilang saya nggak yakin. Ya walaupun waktu itu juga keder juga gitu ya. Benar nggak ya gitu ya? Karena kondisinya sama persis dia bilang gitu ya. Ini ada mayoritas Islam, ada Kristen, ada segala. Saya enggak, karena Indonesia punya Pancasila. Indonesia punya pondasi yang kuat sekali. Nilai-nilainya itu ada di Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan sudah menjadi satu. Waktu itu saya menyatakan itu, tapi mereka ya kita lihat nanti 2-3 tahun lagi. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini kita bisa buktikan bahwa Indonesia itu. Nah, ini adalah kekuatan budaya. Salah satu filosofi dasar dari kita itu adalah kita memiliki budaya yang kemudian dikristalisasi dalam fondasi negara kita yaitu Pancasila. Nah, ini saya udah kayak instruktur Lemhanas ya kalau udah ngomong mengenai Pancasila, undang-undang. Tapi kita masuk ke materi kita. Oke, topik kita hari ini mengenai politik identitas atau saya sering mengatakan politisasi identitas. Ya, ini salah satu yang mengakibatkan konflik perpecahan negara, kehancuran negara itu terjadi di mana-mana. Ya, yang disebut sebagai politisasi identitas. Itu yang terjadi di Yugoslavia, itu yang terjadi di negara seperti Turki yang kemudian pecah, di negara-negara Timur Tengah dan lain-lain. Ya, nah artinya di sini identitas itu seperti agama, suku, etnis itu dimanfaatkan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, jadi ini poinnya. Nah, ini
apakah ada di negara kita? Pasti. Di setiap negara multikultur itu pasti ada. Ya, bahkan di negara yang kelihatannya satu bangsa, satu negara seperti Inggris saja bisa pecah dengan Irlandia gitu kan. Ini contoh-contoh gitu. Jadi ini hampir di semua negara pasti ada. Cuman bagaimana kadarnya, bagaimana levelnya tergantung dari setiap negara. Nah, bentuk politisasi identitas di Indonesia di sini kalau saya bagi 3, yang pertama dalam konteks pemilu, ya, ini biasanya paling sering terjadi pada saat pemilu, yaitu kampanye berbasis sara. Nah, sebetulnya bukan hanya pada saat kampanye ya. Kalau kita lihat kemarin bencana yang terjadi di Sumatera mulai muncul lagi kan. Bagaimana bendera Aceh, bendera GAM ya dikibarkan kembali gitu ya, dan kemudian isu mengenai bagaimana Aceh diperlakukan oleh pemerintah pusat gitu ya, atau Papua sampai sekarang itu masih menjadi sesuatu yang laten, itu muncul. Jadi nggak selalu berkaitan dengan kampanye, tapi pada saat bencana pun bisa terjadi. Narasi negatif, ini sering disebut sebagai hate speech ya, ini sering terjadi, menyebarkan hoax, menyinggung, menciptakan ketakutan, kebencian antar kelompok. Kemudian yang berikut adalah mobilisasi identitas yang menggalang dukungan berdasarkan kesamaan identitas, budaya, dan lain sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan tantangan di kita itu apa ya. Ada 6 di sini. Nanti saya bahas satu persatu. Tapi saya tidak hanya membahas masalahnya, tapi saya juga memberikan semacam kira-kira solusinya bagaimana supaya kita nggak bergantung kepada sesuatu yang tidak jelas. Sorry. Before, Nah, ini keberagaman budaya yang tidak dikelola itu mudah dipolitisasi. Nah, tadi keragaman budaya itu luar biasa, tapi kadang-kadang kita suka lupa dengan akar kita. Nah, kalau pemerintah kemudian tidak menganggap ini penting, maka elit politik lah yang akan memanfaatkan ini. Nah, ini yang menurut saya bahayanya kalau misalnya budaya itu tidak di-maintain dengan baik, tapi kemudian diserahkan kepada elit politik. Ya, karena motivasi elit politik satu-satunya adalah memperoleh kekuasaan. Ya, mungkin kalau dalam konteks politik dengan segala cara. Ya, itu masalahnya. Sehingga kemudian budaya dijadikan permasalahan. Identitas suku, agama, kami dan mereka gitu ya, itu perbedaan. Kontestasi politik bergeser dari adu program menjadi adu sentimen. Kenapa? Karena pemimpinnya nggak punya gagasan, ya, pemimpinnya nggak punya kapabilitas, nggak ada yang bisa dijual selain identitas akhirnya. Karena identitas kan diterima begitu saja begitu kita dilahirkan, ya. Pemimpin sejati seharusnya dia menyatukan, bukan menunggangi keberbedaan itu. Saya mohon maaf, nanti saya akan memberikan contoh-contoh yang mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini gitu ya, karena ini contoh-contoh yang sensitif. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah melihat ini gitu ya, tapi saya ambil ini sebagai contoh. Yang kiri dulu mungkin bisa diklik nggak? Yang ini. Nah, play. Yang ini apa bisa diklik nggak videonya? Ini stereotype ya, stereotype ini orang Jawa itu miskin, prihatin, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini mohon maaf, harusnya saya blur ini gitu, tapi keburu kekirim ke Pak Leo. Pak Leo, ya ini mohon maaf, ini ditulis, jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi, Ganjar, mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua, dan kata-kata rendah, rasis, monyet, dan sampah. Kami bukan rendahan. Ini surprisingly dikatakan oleh sekarang jadi Ini mestinya saya hapus ini ya. Ini mohon maaf kalau direkam nanti ditit gitu ya. Oke. Ya ini ironis kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya, yang paling kanan mungkin ada yang udah tahu ya, yang Resbob. Ya, oke.
Satu back, satu lagi ya. Ya, ini udah ditangkap, udah minta maaf. Ya. Nah, sebetulnya konteks yang di kiri dan yang kanan itu konteksnya sosial, bukan konteks politik. Ya, tapi maksudnya kalau pemerintah nggak menjaga dan tidak tegas, ya, ini kayak gini-gini awal dari konflik, gitu ya. Orang Sunda itu lemah lembut sama kayak orang Jawa sebetulnya gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa marah gitu ya. Apalagi kalau kayak disinggung Persib gitu ya. Kalau di Bandung gitu ya, wah itu harga mati gitu ya, bahaya sekali. Sama aja kayak Persibaya dan Arema gitu ya. Persib sama Persija itu kan kurang lebih seperti itu. Saya begitu. PSIS loh. Semarang ya. Semarang. Oke, yang next, yang kedua, kita mempunyai budaya yang bagus yang namanya gotong royong. Ya, gotong royong itu sebetulnya bagian dari solidaritas masyarakat. Kita akan merasakan betul bagaimana gotong royong itu berharga sekali pada saat kita keluar negeri. Ya. Kalau di dalam ini kayak kita taken for granted gitu ya, tetangga peduli apa sih. Waktu COVID ya, itu kan terlihat sekali gotong royong bagaimana saling membantu segala macam, saling membeli. Itu kalau di luar negeri mungkin agak susah itu terjadi, sangat individualis ya. Kita akan merindukan ini pada saat kita ada di luar ya. Saya tahu beberapa dari teman-teman mungkin punya pengalaman tinggal di luar, kerasa sekali itu. Ya. Jadi permasalahannya adalah pada saat ini masuk ke politik itu menjadi nggak benar gitu ya. Kepentingannya menjadi kepentingan elektoral. Jadi gotong royongnya itu mengelompok. Tujuannya itu bukan tujuan masyarakat secara umum gitu, tapi kelompok. Jadi misalnya kita satu iman, satu kelompok, jadi harus pilih dia gitu ya. Karena dia keimanannya ini, kalau ini keimanannya ini. Dukungan politik ditukar dengan perlindungan identitas atau akses kekuasaan. Saya kasih contoh lagi 2. Ya, oke. Sebelumnya, sorry. Ya, ini kita mungkin masih ingat ya tahun 1991. Saya nggak tahu, kebetulan mertua saya aslinya dari Pontianak ya, tidak masih di Kalimantan Barat, dan kebetulan mertua saya darahnya darah Melayu dan Madura. Jadi termasuk yang dikejar-kejar ya. Jadi zaman itu ya mau percaya atau enggak gitu ya. Itu orang Dayak bisa mencium darah pendatang yang keturunan Madura, bahkan Mandau bisa terbang gitu ya. Itu terjadi betul. Itu terlihat, itu diceritakan, dan wah ceritanya ngeri sekali. Udah zaman kayak zaman dulu itu ya, yang menebas kepala terus ditancapkan menandai daerah dengan darah dan lain sebagainya, itu ribuan yang meninggal. Ya itu terjadi. Ya, itu etnis. Begitu udah masuk kepada ini langsung terbagi itu. Ya, Dayak itu kalau nggak salah mayoritasnya Kristen ya, sedangkan Madura kan mayoritasnya Muslim. Nah itu, waduh parah banget gitu ya. Nah yang berikutnya ini terjadi di Jakarta ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya, bagaimana polarisasi masyarakat 2017, orang nggak boleh dimakamkan, orang nggak boleh datang ke masjid ya kalau pendukungnya yang sebelah sana gitu. Ini parah banget. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini parah-parahnya kalau nggak salah di 2019 ya, pada waktu Pilpres. Ya setelah Pilkada Jakarta langsung Pilpres 2019. Itu masih terulang. Nah, yang lain, ini tantangan dari politik identitas ya, di mana kita mempunyai budaya hierarkis. Ya, budaya hierarkis itu budaya hormat kepada Hormat kepada kameranya ya. Nggak sadar kamera saya. Oke. Hormat kepada orang tua itu bagus. Di Jepang ada, di Korea ada. Kita rata-rata di timur kan orang seperti itu. Tapi kita lebih mengarah kepada feodalisme. Nah ini yang bahaya. Karena kalau feodalisme itu kita mengikuti apa saja yang dikatakan, walaupun itu belum tentu benar, gitu ya. Jadi mengikuti tokoh tanpa bertanya. Ya, ini bagian dari feodalisme, membela identitas tanpa berpikir kritis. Nah, dampaknya di pemilu, kalau elit bicara apapun diikuti. Ya,
salah pun pokoknya benar, gitu kan. Kemudian kritik dianggap pengkhianatan, demokrasi berubah jadi mobilisasi loyalitas. Ya, demokrasi mati bukan karena kurang suara tapi karena kurang nalar. Jadi orang nggak mikir lagi, dia nggak mencerna lagi apa yang dikatakan oleh tokoh atau elit politik ini langsung diikuti. Oke, nah kita masih ingat cebong versus kampret. Ini dulu zaman itu ya, tetangga itu berantem, arisan keluarga berhenti. Betul, arisan keluarga itu sampai berhenti dan panjang gitu ya. Sementara kita nggak tahu elit politiknya udah salam-salaman, udah kemudian ngajak masuk ke dalam kabinet gitu ya, kemudian udah senyum-senyum. Masyarakatnya ini masih berantem ya. Dan pada waktu itu media sosial banyak sekali yang no-name gitu ya. Namanya macam-macam, pokoknya parah banget lah pada waktu itu. Nah, kemudian yang berikutnya permasalahan dengan politisasi media sosial adalah karena ya budaya instan dan media sosial. Orang pengen cepat mengambil kekuasaan. Segala sesuatu yang cepat itu nggak enak. Kecuali mie instan enak kayaknya. Kalau pas dingin-dingin gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga gitu ya. Segala sesuatu yang instan itu dilakukan. Misalnya mau cepat populer, padahal nggak pernah kontribusi untuk masyarakat. Mau cepat terlihat hebat padahal nggak lakukan apa-apa sebelumnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Uang transaksional. Akhirnya seperti itu yang terjadi ya. Jadi kemudian ditambah dengan ini viral ya. Segala sesuatu harus viral dulu gitu ya, baru bisa populer ya. Algoritmanya jadi algoritma emosi. Coba sekarang masih terjadi ya. Dimana kalau kita lihat kalau isinya marah-marah, maki-maki, itu cepet banget dilihat orang ya. Karena esensi dari manusia, psikologis manusia itu sebetulnya lebih melihat kepada hal yang negatif daripada yang positif, ya. Kenapa media gosip laku gitu ya? Karena orang seneng dengerin gosip daripada membaca fakta. Kompas atau Tempo mungkin nggak terlalu dibaca, tapi kalau udah isinya gosip artis, tabloid atau YouTube podcast, itu yang nonton juta-juta. Saya yang nonton paling cuma 90, 100. Gak apa-apa, tapi saya semangat terus buat. Ya, tapi itulah gitu ya. Jadi narasinya baik versus jahat. Ya, jadi kalau yang viral itu kayaknya udah pasti baik. Padahal ya belum tentu juga. Ya, fakta sosialnya hoax, identitas lebih cepat viral daripada data kebijakan. Tadi yang kata-kata Resbob mengatakan Sunda ini gitu ya. Itu kan cepet banget tuh mendapatkan atensi gitu ya. Jadi kadang-kadang emosi mengalahkan rasionalitas. Nah, yang viral belum tentu benar, tapi yang emosional sering dipercaya. Pemimpin masa depan harus melawan arus instan, bukan ikut menungganginya. Yang berikut ini contohnya apa? Saya lihat dulu. Sebelum, ini boleh masih ingat kasusnya tahun 2018 ya. Ditangkap katanya, dipukulin katanya, ternyata oplas, ya kan? Nah ini kan pengaruhnya kemana-mana gitu. Tapi begitu foto ini muncul, dikasih caption yang menipu, semua orang percaya begitu saja. Ya sampai kemudian diselidiki polisi dan ternyata tidak benar. Jadi hati-hati ya. Katanya orang saring sebelum sharing gitu ya. Ini tadi yang sebelumnya ada kayaknya. Coba. Ini waktu kemarin pilkada di Tangsel kalau nggak salah, Ibu Rahayu Saraswati muncul, ya. Kemudian ada kata-kata di bawah, yang mau coblos udelnya silahkan. Udel dah diumbar, pantaskah jadi panutan apalagi pemimpin Tangsel. Pada waktu itu dia foto maternity, ya. Cuman foto maternity, ya. Well, kalau ditanya aurat apa enggak, ya kan keyakinannya beda-beda, kan dia juga bukan itu ya seperti itu, dan itu dijadikan alat untuk kampanye hitam ya. Saya punya banyak sekali contoh, karena yang melakukan ini kadang-kadang teman-teman saya juga yang konsultan politik. Iya, saya mau jujur-jujuran di sini gitu ya, saya banyak dimusuhin juga gara-gara ini juga gitu ya. Oke, next. Next, satu lagi. Apa ini?
ini yang sering disebutkan berkali-kali, yang namanya post-truth. Post-truth itu adalah sesuatu yang mengutamakan emosi dan keyakinan kelompok, ya. Kemudian dilakukan berulang, sehingga kemudian terlihat sebagai itu fakta yang benar. Yaitu namanya post-truth. Ya, jadi emosi mengalahkan fakta, kebohongan bisa dianggap sebagai pembelaan dan bisa dianggap sebagai kebenaran karena dilakukan terus-menerus. Ini yang pertama kali mengemukakan ide ini kalau nggak salah Goebbels, ya, salah satu jenderalnya Hitler. Pada waktu itu dia memunculkan ide bahwa Yahudi itu kaum yang nista, kaum yang menghancurkan dunia, maka kita harus membunuh sebanyak-banyaknya orang Yahudi. Nah, itu post-truth pertama kali dikemukakan di situ. Tapi di zaman media sosial yang seperti sekarang ini, kemudian post-truth menjadi marak kembali, ya. Elit mudah memanipulasi publik, polarisasi makin tajam dan demokrasi menjadi makin rapuh. Nah, bagaimana cara mengatasinya nanti kita masuk kepada tantangan. Nah, ini salah satu post-truth yang kemudian kemarin mengakibatkan bulan Agustus kemarin demo besar-besaran. Boleh diklik? Baik. Guru itu beban negara. Itu dikutip dari pembicaraan yang sebetulnya dia nggak ngomong gitu. Ya, sekarang di zaman AI ini kita hati-hati. Ya, bahkan kemarin ada yang baru di ban sama pemerintah Grok ya namanya ya. Yeah. Ada yang, jadi kalau kita foto seperti ini, gitu ya, misalnya saya foto seperti ini, terus dimasukkan di AI, itu bisa bugil, sayanya bugil, gitu loh. Jadi kayak kita foto beneran, ngeri sekali, ya hati-hati. Ya, jadi deepfake atau model-model seperti ini itu akan sangat mudah mempengaruhi masyarakat kalau misalnya kita tidak mengecek dengan baik. Oke, next. Ya, akar masalahnya, nah ini yang saya pikir relevan dengan apa yang diperjuangkan oleh IMP, ya. Krisis keteladanan elit politik itu menjadi salah satu masalah besar, ya. Karena masyarakat itu biasanya meniru, ya, pemimpinnya. Nah, sekarang pemimpin seperti apa atau elit politik seperti apa? Elit politik yang benar atau enggak? Ya, saya alhamdulillah sejak 2017 saya udah bantu banyak gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, udah ratusan yang saya bantu. Alhamdulillah nggak pernah punya kasus. Kenapa? Karena saya ngajarin cara yang benar, ya, untuk bisa jadi anggota dewan, untuk bisa jadi kepala daerah. Karena saya selalu percaya bahwa kalau jalannya benar, nanti pada waktu duduk lebih enak, lebih benar, lebih bisa menghargai. Itu yang saya yakini, ya. Dan alhamdulillah kepala daerah yang saya bantu itu sekarang sampai 2 periode mereka. Jadi dapatnya 2 periode, bukan cuma 1 periode. Artinya mereka betul-betul mempunyai tempat di masyarakat. Jadi ketika elit miskin gagasan, identitas jadi jalan pintas, dan ketika prestasi tidak bisa dijual, sentimen dijadikan komoditas. Ya, ini masalah pemimpin. Bangsa yang besar tidak runtuh karena beda identitas, tapi karena pemimpinnya malas berpikir. Ya, next contohnya, nah, kayaknya kita nggak mau diputar itu. Coba diklik, Mas. Silahkan kritik apa aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tua. Nah, kemudian seminggu berikutnya rumahnya dihancur lantakan, meskipun saya tidak membenarkan itu, ya, dan itu ada skenario politik lain di balik itu, gitu ya. Tapi paling tidak hati-hati dengan mulut, gitu ya. Apalagi kalau kita jadi pemimpin, kalau kita jadi elit politik ini, apalagi yang sebelah kanan, udah jelas-jelas masyarakat sebel, gitu ya, malah diparodikan, gitu ya. Coba bisa diklik itu. Korek sama waktu joget-joget anggota dewan. Nah.
Ini bayangin, ini elit-elit politik semua. Ini sekjen salah satu partai politik besar di Indonesia, ya. Nah, kemudian yang di bawah, kita masih ingat mungkin dulu yang di Pati, jangankan 5.000, 10.000, 50.000 pun saya akan layani. Ya, waktu mereka protes mengenai kenaikan PBB di Pati, ya. Nah, ini baru minggu lalu akhirnya ditangkap. Kasus lain, kasus jual beli jabatan, ya. Jadi ini contoh pemimpin-pemimpin yang dipilih secara politik, ya. Kita bisa lihat kualitasnya kayak gini. Nah, habis itu kita mau nyalain masyarakat. Kok masyarakat begini, masyarakat begitu ya? Lu ngaca dulu dong, gitu. Mestinya kan gitu ya. Nah, ini contoh yang tidak baik. Next. Oh. Oke, kalau tantangan budaya, saya pikir yang berikutnya itu berkaitan dengan bagaimana kita kadang-kadang tidak menghargai budaya kita sendiri. Berapa banyak yang masih nonton wayang kulit, wayang orang, itu udah langka loh. Di Semarang ya, dulu di THR ya Pak. Yeah. Itu kan suka ada Sri Mulat wayang orang, itu sekarang udah susah sekalinya, hidupnya itu udah susah sekali. Di Solo ya. Zaman kita dulu Sri Mulat ya Solo gitu ya, nonton itu Sriwedari segala macam itu udah jarang. Terus kesenian-kesenian yang lain lah gitu ya, kayak tari budaya itu cuma jadi simbol-simbol kalau acara-acara pejabat datang nari gitu. Tapi habis itu nggak betul-betul dilestarikan dan dibudidayakan sehingga kemudian negara sebelah nyuri gampangnya gitu ya, batik waktu itu mau diambil, reok mau diambil, apa mau diambil, habis itu baru kita marah-marah. Padahal selama ini kita nggak menjaga itu dengan baik ya. Jadi ini bahkan kita lebih senang kalau dulu westernisasi ya, kalau sekarang udah nggak terlalu westernisasi, mungkin sekarang koreanisasi ya atau cinasisasi apa maksudnya drama dracin gitu ya. Sekarang kan semua wah ke timur semua gitu ya. Nah ini kayak gini-gini kita bangga sekali dengan luar tapi nggak melihat kita ini sebetulnya lebih hebat dari mereka semua ya. Kemudian isu ras agama, fragmentasi identitas anak muda gitu ya. Anak muda lebih mudah terekspos. Masalah dengan anak muda sekarang itu adalah karena media sosial mengakibatkan mereka itu haus akan validasi. Ya, dan validasinya kalau mereka nggak punya apa-apa, mereka inginnya instan semua. Cara-caranya instan. Ya apalagi tadi kalau dicontohkan dengan pemimpin-pemimpin yang memakai cara instan itu jadi makin parah gitu ya. Jadi yang parah itu sebetulnya bukan budaya dari luar, tapi bagaimana kita kadang-kadang kurang menghargai dan menjaga budaya kita sendiri. Ini boleh, ini baru setengah panas ya? Baru setengah panas nih. Oke. Baru setengah panas. Kalau ada yang bertanya, tapi sebelum itu boleh berikan apresiasi buat Kak Thomas. Ya. Nah, saya dari tadi nggak bisa ngantuk, nggak bisa melewatkan sedikit pun, karena semuanya daging buat saya. Ya. Nanti saya bisa sharing beberapa pengalaman saya, yang tadi saya bilang teman-teman konsultan politik yang lain itu melakukan cara-cara yang tidak tepat lah kalau menurut saya. Tapi mereka nggak peduli, yang penting udah dibayar, saya mau menjadikan dia jadi. Kalau saya enggak, kalau saya yang saya bantu dan jadikan itu harus menjadi pemimpin yang hebat, harus menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul memajukan daerahnya. Makanya kalau saya sebut beberapa daerah di mana saya bantu pemimpinnya, Bapak-bapak, Ibu bisa lihat daerahnya maju berkembang pesat. Ya, karena setelah saya bantu pada waktu mereka berkompetisi, pada waktu mereka jadi pun masih saya berikan advice. Ya, bagaimana menyusun kebijakan publik yang baik, bagaimana menyusun tim inti, bagaimana. Karena permasalahan menjadi pemimpin itu juga bukan permasalahan kecil gitu ya. Leadership, apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya kekuasaan, waduh itu yang namanya godaan luar biasa. Godaan luar biasa. Ya mungkin kalau sekarang kita bisa bilang, wah saya nggak bisa digoda dengan 100 juta, 200 juta gitu ya. Kalau dikasih 500 juta gimana? Oh enggak. Oke 2 miliar gimana? Mikir langsung. 10 miliar gimana? Ya. 20 miliar?
Kan harga kita itu berapa? Ya kan? Itu di politik itu batasnya tipis sekali. Ya, tipis sekali. Mau ke sini jatuh ke jurang atau ke sini bela masyarakat gitu ya. Ini nanti saya bisa discuss banyak gitu ya. Silakan Pak. Oh iya, ada Kak. Saya penasaran Pak untuk apakah pernah ada yang menganalisa secara data, secara pattern atau secara kebiasaan dari suatu trigger atau dari suatu kondisi yang men-trigger untuk perpecahan itu. Misalkan daerah ini nih kecenderungannya orang-orangnya kebanyakan sering seperti ini. Nah itu adalah trigger untuk kemungkinan yang terjadi akan terjadi perpecahan. Tapi kalau sekarang ini kan dengan adanya sosial media itu jadi kayak susah untuk dilacak ya Pak ya. Karena yang dari luar negeri pun juga bisa roasting gitu. Nah yang seperti ini apakah memang dari negara atau ini ada para think tank yang menganalisa untuk data-data yang sebenarnya bisa men-trigger kah, ada yang kemungkinan dan seterusnya, apakah memang itu ada yang indicate menuju ke sana Pak? Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dengan Pak Dixon, Pak Dixon. Terima kasih Pak Dixon. Ada ya itu kalau kementeriannya Polkam, kalau organ-organnya BAIS gitu ya, kemudian BIN, itu sebetulnya dalam konteks intelijen seluruh daerah Indonesia itu sudah diprediksi dan sudah dilihat polanya. Ada yang merah, kuning, dan hijau. Nah itu kurang lebih seperti itu. Merah misalnya gitu ya, saya pernah lihat ini masalah peta ini gitu ya. Merah itu Papua dan Aceh, karena dia mempunyai sejarah yang berbeda. Ya, sejarah yang berbeda dalam konteks ya banyak hal gitu ya. Kalau Aceh kita udah tahu bagaimana, kalau Papua sebetulnya lebih kepada bagaimana mengeksploitasi sumber daya gitu ya. Dan ada karakter-karakter tertentu di daerah tersebut yang membuat mudah untuk diekstraksi dengan cara yang masif gitu. Nah, sebetulnya daerah yang hijau pun seperti di Jawa misalnya gitu ya, itu juga orang-orang lain atau orang luar atau sebetulnya analis kita sendiri sudah mempelajari bahwa Indonesia itu mudah untuk diadu domba. Mudah untuk diadu domba. Bagaimana dulu Jogja dan Solo gitu ya, Mataram, kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, pecahnya itu sesama di dalam ya. Tetapi pola yang lain adalah kita ini akan bersatu, akan kuat. Itu kalau ada musuh dari luar. Selalu seperti itu. Kalau ada musuh dari luar kita wah bersatu luar biasa. Tapi biasanya musuhnya itu dititipkan di dalam. Ya. Misalnya di Aceh kita tahu siapa dulu? Senok Purgronya ya yang dititipkan kemudian mempelajari budaya Aceh, budaya Islam, kemudian memecah Teku Umar, Cuknyakdin dan lain-lain gitu ya. Kemudian di Jawa juga ada, di Mataram selalu ada tokoh-tokoh seperti ini yang kemudian dimasukkan. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, ada Pak, ada. Kadarnya beda-beda dan penanganannya pun juga harus berbeda-beda gitu ya, karena tiap daerah itu mempunyai values yang berbeda dan sensitivitas yang berbeda. Belum ditambah dengan bagaimana skenario asing. Ini kalau udah ngomong ini jadi lebih ngeri lagi gitu. Kita bicara geopolitik. Kebetulan saya dosen hubungan internasional. Wah, ini lebih ngeri lagi kalau kita lihat apalagi kondisi kayak sekarang ini ya. Waduh, Amerika udah gila kemana-mana. Sebetulnya kenapa gitu ya? Yang pertama pattern. Partai Republik di mana-mana dulu patternnya selalu buat perang gitu ya. Itu Partai Republik. Kemudian yang kedua, kalau Amerika nggak buat seperti itu, ekonomi hancur. Dia butuh pengalih perhatian domestik untuk kemudian, nah ditambah yang ketiga military industrial complex yang membutuhkan yang menyediakan banyak tenaga kerja, membutuhkan mengatasi pengangguran, mengatasi masalah ekonomi dalam negeri dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak ya di samping kegilaan Trump ya yang nggak bisa ditebak gitu ya, unpredictable Trump gitu ya. Nah itu
banyak hal lainnya gitu. Tapi kalau di BIN saya kebetulan pernah berkursus di situ gitu ya selama 2 minggu dan ada itu Pak petanya gitu. Tapi memang tidak untuk umum gitu ya. Nah, baik, terima kasih. Adakah yang lain? Mau saya lanjutkan dulu? Oh ya, silakan Pak, silakan Pak. Yang pertama, Ya. kalau saya pribadi kok melihat ada fenomena yang berbeda Ya. di antara pemilu 2024 dengan 2 pemilu sebelumnya. Oke. Kalau 2 pemilu sebelumnya, maka kita akan melihat ada fenomena cebokan kampret tadi itu Ya. yang sangat kental. Dan secara relatif 2024 kita tidak menemukan itu. Ya. Sehingga bisa jadi saya sebenarnya ingin menguatkan dari dengan yang menyatakan bahwa itu bisa jadi sangat tergantung pada permainan dari politik di atas. Ya. Karena bagaimanapun juga shifting yang terjadi di antara 2 pemilu dengan pemilu 2024 itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kolaborasi yang terjadi atau koalisi yang terjadi saat pemilu 2024. Ya. Tapi di sisi yang lain mungkin saya juga bisa menambahkan bahwa bisa jadi yang menjadi PR kita adalah kemudian menyadarkan kepada masyarakat terhadap beberapa hal. Kenapa masyarakat menjadi kunci? Karena yang pertama bisa jadi yang diikuti oleh pemilih mayoritas kita itu bukan lagi pemimpin politik, tapi influencer. Oke. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian Inara bisa menjadi satu pengalih isu yang luar biasa di tengah realitas isu yang ada. Yang kedua adalah menyadarkan kepada masyarakat bagaimana cara membedakan antara negatif campaign dengan black campaign. Karena bagaimanapun juga kita butuh kadar kritis pemilih. Betul. Sepakat. Jika melihat fenomena yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir Pak, saya mungkin bisa menambahkan kalau sebagai mantan penyelenggara pemilu, Ya. data di BIN, Kemenkopolhukam, Kemendagri itu memang ada. Ya. Tapi itu biasanya memang tertutup. Tapi ada data yang biasanya diumumkan di setiap menjelang pemilu atau pilkada. Tingkat kerawanan Tingkat kerawanan pemilu oleh pemilu. Betul. Iya. Jadi jadi mungkin bisa jadi bahan buat kita semua untuk melihat petanya sebelum pemilu dan pilkada. Kenapa? Karena kami dulu di Bawaslu itu ada pimpinan saya, ada Pak Frits. Sebelum menjelang pemilu dan pilkada itu kami selalu menunjukkan indeks kerawanan pemilu. Ya. Dan itu bisa jadi tunjukkan bagi kita yang butuh akses informasi terhadap hal-hal yang Betul. tidak diumumkan kepada publik tadi. Itu Pak, makasih. Betul. Terima kasih Pak. Poin yang terakhir saya sepakat karena saya pakai data itu juga pada waktu jalan-jalan sama KPU keliling pada waktu pileg itu saya pakai data itu juga tingkat kerawanan pemilu. Ya di beberapa daerah yang saya ingat 2 daerah yang teratas itu Sulawesi Utara dan DKI malah. Ya itu jadi ada 10 daerah itu mana saja itu. Jadi yang kerawanan ada 5 variabel kalau nggak salah mengukurnya pada waktu itu. Nah, kemudian tadi poin influencer mempengaruhi betul sekali gitu ya. Cuman memang ada pergeseran. Kalau dulu influencer besar gitu ya. Tapi makin ke sini micro influencer itu lebih dipercaya dibandingkan yang besar-besar gitu ya. Karena yang besar-besar dianggap oh udah dibayar besar, udah dapat kekuasaan gitu ya. Nah, kalau ini sekarang udah berpindah gitu ya, shifting gitu. Kemudian kalau perbedaan tren pemilu pasti di mana-mana semua kalau saya nggak bisa permainan atau manipulasi dari elit politik selalu. Karena di politik itu kan siapa tuh Presiden Amerika Serikat bilang bahwa di dalam politik tidak ada yang kebetulan. Kalau terlihat sebagai kebetulan, memang seperti itulah yang direncanakan. Jadi yang terlihat itu seperti oh kayaknya kebetulan nih, wah ini hebat ya gini. Itu semua udah kerjaannya orang-orang politik termasuk konsultan politik ya itu gitu loh. Merencanakan yang seperti itu, Pak. Gitu. Jadi oh gini, itu mempelajari pola, mempelajari tren gitu ya. Kemudian melihat keberpihakan, melihat dinamika, oh nanti dibuat gini aja. Nanti kalau kayak gini nanti seperti ini aja, gimmick-gimmick lah apa segala macam. Gitu. Ya. Itu
by design lah semua. Boleh, silakan. Makin menarik ini kayaknya. Pertama ya, Oke, saya cuma mau kayak meringkas pertanyaan saya untuk meringkas dengan sisi Boleh. pertama ini Boleh. lantas. Ya. Politisasi identitas itu bisa dikategorikan atau disebut dengan anomali atau memang itu konsekuensi dari keberagaman yang dimana kita lagi ngomong demokrasi itu kayak Ya. ini gimana? Apakah itu menjadi bagian dari konsekuensi demokrasi akhirnya sehingga kita dituntut untuk lebih gimana mengelolanya atau seperti apa kira-kira? Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali, kritis sekali. Jadi menurut saya namanya politik identitas di negara yang multikultural itu adalah konsekuensi. Itu nggak bisa dihindarkan. Pasti muncul. Sama seperti kita bilang, kita bisa hindari konflik nggak? Nggak bisa. Konflik itu seiring dengan interaksi masyarakat itu pasti terjadi. Ya. Jadi nggak bisa itu dihindari. Nah sekarang bagaimana supaya politik identitas itu tidak merusak, tidak destruktif, itu kan masalahnya. Nah masyarakatnya harus pintar, harus diberikan literasi, itu elit politiknya dihukum, ya. Mereka yang pakai isu seperti itu jangan dipilih. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, orang Indonesia itu mudah sekali memaafkan dan short term memory kalau menurut saya. Memorinya jangka pendek sekali gitu ya. 3 bulan, 6 bulan udah lupa gitu kan. Nah ini masalah bagi kita gitu ya. Karena kita akhirnya kalau short term memory kita nggak bisa membaca pola. Nah ini yang bahaya. Loh jatuh kok di lubang yang sama terus gitu kan. Nah ini kalau menurut saya masalahnya. Makanya saya selalu di YouTube saya, di konten-konten saya, kalau belum subscribe bisa subscribe. Nggak banyak, baru 45.000 ya subscriber ya. Itu organik dari 2017 saya buat ya, berarti saya kan bukan orang yang mencari instan gitu kan. Yang penting materinya impactful. Nah, yang penting itu kalau untuk saya punya impact ya, punya impact untuk masyarakat, tokoh politik dan lain-lain. Itu gitu ya. Jadi masalahnya tinggal kita membantu mencerdaskan masyarakat dan sistem hukum harusnya bisa tegas. Kemudian pemimpin atau elit politik yang memakai isu itu dihukum. Hukumnya udah ada semua. Kita itu lemahnya di bagaimana mengimplementasikan hukum. RUU undang-undang mungkin kita salah satu negara yang undang-undangnya paling banyak. Ya sehingga kemarin ada Omnibus Law ya. Itu kan mau digabungkan semua supaya nggak saling bertentangan. Maksudnya baik gitu ya. Kenapa? Karena terlalu banyak. Itu baru yang di level nasional, belum yang di level daerah, Perda, Pergub, Perbub, Perwali. Yang di atas nggak cocok dengan yang di sini berantakan. Yang pusing pengusaha-pengusaha ya, seperti ibu bapak mungkin yang sebagian menjadi pengusaha mungkin yang pusing itu, gitu ya. Jadi sepakat, tinggal bagaimana masyarakat, nggak bisa dihindari, pasti terjadi dan pasti selalu ada elit politik yang pakai itu, pasti. Perbanyak literasi, ya makanya kenapa dibikin namanya Politician Academy, karena yang ngajarin politisi siapa, ya untuk bisa jadi ahli hukum sehebat Hotman misalnya gitu ya, dia kan harus sekolah dulu gitu ya. Jadi notaris yang hebat harus sekolah lagi, jadi dokter yang hebat harus spesialisasi lagi gitu ya. Tapi politisi yang memegang hidup, menentukan hajat hidup orang banyak, siapa yang ngajarin? Gak ada. Ya makanya maksud salah satu impact yang bikin Politician Academy itu gitu ya, pengen ngajarin politisi, lu belajar lagi lah gitu ya, belajar kebijakan publik, jangan begitu udah duduk kemudian nggak belajar lagi, lupa ya. Bapak Ibu, saya 2009 sampai 2016 membantu di DPR RI ya. Ada mereka yang terpilih, untuk terpilih itu kan berat ya untuk level DPR RI. Mungkin kalau uang perlu antara 5 sampai 20 miliar lah ya untuk terpilih DPR RI ya. Tapi setelah terpilih, mereka masuk, mereka nggak tahu tugasnya apa sih. Absennya ada nggak absennya? Nah, ini kayak orang kerja, gimana? Terus legislatif drafting itu gimana? Masya Allah, ya dia udah habis-habisan berjuang. Saya nggak tahu
Mungkin dia juga didorong-dorong bapaknya gitu ya, didorong-dorong istrinya, mungkin saya nggak tahu gitu ya. Kan ada yang gitu ya, yang keluarganya karena keluarganya punya banyak duit, punya banyak pengaruh, didorong-dorong supaya maju. Begitu udah di atas, yang ngapa-ngapain dong? Parah nggak? Sidang aja, Bapak Ibu bisa lihat lah gitu ya. Kalau sidang-sidang itu bisa datang 60% itu udah hebat banget kalau di DPR. Ya, sedih saya ngeliat, aduh, Masya Allah. Kok kayak gini, sementara tunjangan, fasilitas dan lain-lain luar biasa. Ya, gitu. Oke, saya lanjut ya. Sebelum kita masuk ke solusi. Mudah-mudahan kita sampai jam 11 kan ya Pak ya? Tadi? Oh iya, siap. Oke. Enggak. 11-nya AM. Oh iya. Oke, mengapa ini terjadi? Tadi jalan pintas politik dan mencari keuntungan politik. Ya karena tadi kalau nggak punya ide dan gagasan yang dijual identitas. Bagaimana memunculkan emosi supaya kemudian dia yang dipilih gitu ya. Oke, solusi ada beberapa, ada 5 juga kalau nggak salah. Yang pertama, bangun budaya konsistensi bukan sekedar wacana. Jadi budaya terbentuk dari kebiasaan kecil yang diulang-ulang, bukan dari slogan besar. Ya, jadi apa ya? Saya misalnya kayak apa? Tepat waktu. Ya, waduh, saya udah ke seluruh daerah di Indonesia. Masalah tepat waktu itu masalah kita. Saya nggak tahu masalah gimana. Saya pernah dari Manado ke Talaut ya. Itu kan jaraknya saya berangkat jam 6 maghrib sampai di sana itu jam 8 pagi. Ada pertemuan jam 10. Kita udah datang duluan dong di situ. Waktu itu bantu satu partai jam 10. Tahu nggak datangnya jam berapa? Undangan jam 9.30, datang jam 12 siang. Kita yang rombongan dari Manado yang udah capek-capek, di kapal, digoyang-goyang segala macam, mereka santai aja. Itu sampai seperti itu gitu ya. Dan saya nggak tahu banyak daerah lain ya. Mudah-mudahan kalau di Jakarta saya pikir udah enggak ya. Masalah kita kan cuma macet. Tapi kalau orang Jakarta kan biasanya sangat menghargai. Tapi poin saya adalah konsistensi kita untuk melakukan small habit. Ya, kalau baca Tiny Habit, Atomic Habit itu ya, teman-teman bisa dilihat bahwa itu kebiasaan gitu ya, itu dibangun gitu ya. Tegakkan aturan sederhana secara konsisten, tidak pilih kasih dan tidak kompromi pada pelanggaran. Nah, ini juga permasalahan di kita ya. Kita itu gampang memaklumi pelanggaran, gampang memaklumi sesuatu yang salah. Jadi dianggap ya sudahlah gitu ya, begitulah gitu. Nggak mau bersuara untuk sesuatu yang salah gitu ya. Dikutip, dikasih duit, ya emang gitu. Nah ini kita nggak sadar ya kayak gini-gini yang muncul korupsi kan dari yang kayak gini-gini kecil. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian, nah ini tadi untuk melawan feodalisme. Kalau patrilineal itu memang bagian dari budaya kita. Tapi feodalisme jangan. Jadi kita harus bergeser dari budaya figur ke budaya sistem. Boleh hormati orang, tapi taati sistemnya, gitu ya. Bangun prosedur yang jelas, adil dan transparan. Nah ini untuk teman-teman yang punya kantor, yang punya perusahaan, punya company ini. Nanti jadi culture yang baik dari corporate-nya, gitu ya. Bangun prosedur. Nanti udah bangun prosedur, SOP diikuti. Rekrutmen berdasarkan kompetensi, bukan cuma sekedar kenal. Penilaian kinerja berbasis indikator, sanksi dan rewards. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan leadership sebetulnya. Mereka yang menang pilkada, pileg, itu biasanya mereka akan memimpin tim, ya karena ada tim ses. Ya, tim ses itu tim yang selalu sukses. Kandidatnya belum tentu menang, tapi timnya sukses terus. Tim ses dan relawan, ya. Tapi yang saya lihat, yang saya perhatikan ini polanya. Mereka yang punya leadership yang bagus, bisa memimpin tim yang hebat, itu nanti kalau udah jadi kepala daerah, jadi anggota dewan, itu mereka akan jadi anggota dewan yang berkualitas, kepala daerah yang berkualitas. Kenapa? Karena memimpin timnya kecil aja mereka bisa. Ya, tapi kalau timnya berantakan, timnya mengkhianati, timnya nggak dibayar, timnya udah itu formula untuk kalah.
Yang ketiga, tumbuhkan budaya kritis yang beradab. Jadi kalau kita kritis itu bukan kasar, ya. Kritis itu ya kita menjelaskan, dan yang namanya sopan diam itu nggak berarti sopan juga gitu ya. Budaya apa ya, asertif ya kalau kita sering bilang. Ya kalau kita ngelihat nggak beres ya kita angkat tangan, speak up, betul. Ini kalau kita lihat kalau di negara apa, negara-negara barat ini udah dari kecil sekali ditanemin. Ya, anak kecil, anak saya dulu di childcare itu udah diajarin kalau nggak suka bilang I don't like gitu ya, what you do gitu ya, stop, I don't like, ya, langsung dikatakan. Dan kalau menolak nggak suka langsung dibilang dari awal. Kalau kita kan diem gitu ya, wah ya ini parah. Nah, akhirnya bully muncul gitu ya dari sikap itu. Jadi mesti diajarkan untuk kritis gitu ya. Biasakan diskusi berbasis data, itu penting sekali. Kritis ya kuncinya. Ajarkan cara berbeda pendapat tanpa menyerang pribadi. Ya, yang diserang adalah argumennya, bukan orangnya. Gitu ya. Orangnya siapa, latar belakangnya apa, etnisnya apa, jangan dilihat itunya. Hargai argumen bukan posisi. Itu yang ketiga. Yang keempat, lawan budaya instan dengan budaya proses. Ya, jadi ini harus ditanamkan ke anak kita, ke tim kita, nggak ada yang namanya apa instan ya. BI itu budaya instan ya, ingin cepat sukses, mudah frustasi. Nah ini kita harus hati-hati dengan anak-anak kita gitu ya, karena anak-anak kita karena adanya media sosial itu cenderung fragile ya, cenderung mereka merasa insecure ya, karena melihat yang di media sosial ada yang lebih hebat, dipamerin ke luar negeri lah segala macam. Nah ini kita harus bahwa ada proses belajar, bahwa ada sebuah proses yang mengantarkan mereka-mereka yang sukses. Ya ini kemarin baru aja kasus siapa, Timothy Ronald ya, ya itu salahnya di mana? Ya salahnya sebetulnya lebih kepada media attention-nya aja, gitu loh. Strategi dia untuk membuat orang ngelihat ke dia, gitu ya. Lu digoblok-goblokin, gitu ya. Lu tidur siang bayi, gitu ya, kayak gitu-gitu kan. Biar orang tertarik, gitu ya, untuk masuk. Tapi tradingnya nggak salah, kriptonya nggak salah gitu ya. Cuman lebih caranya dia saja gitu ya. Jadi ini yang juga mesti dilawan karena anak-anak kita pengen melihat instan, cepat instan. Makanya Gen Z banyak yang kena kan karena ini. Ya, anak-anak muda yang jual sawah orang tuanya bahkan gitu ya gara-gara ini gitu ya. Karena tidak diajarin untuk kritis. Itu poinnya. Biasakan evaluasi bukan saling menyalahkan. Ya orang Indonesia paling bisa merencanakan dan menjalankan kegiatan. Tapi habis itu selesai. Ujung-ujungnya kalau berhasil pembubaran panitia, tapi nggak pernah ada evaluasi. Kenapa? Orang nggak mau evaluasi itu kenapa? Disalah-salahin biasanya. Takut disalah-salahin gitu. Itu masalahnya dengan kita. Makanya kita nggak berkembang biasanya itu aja. Gitu ya. Masalahnya itu aja. Karakter tidak dibentuk oleh hasil cepat tapi oleh proses panjang yang konsisten. Terakhir, yang kelima. Oke. Mulai dari kepemimpinan ya sebelumnya. Nah, mulai dari kepemimpinan. Nah, ini kenapa saya tutup ini. Ini kenapa saya respect sekali dengan Kak Ari dan teman-teman di Indonesia Mencari Pemimpin. Mereka tidak berhenti dan tidak puas begitu saja dengan mempunyai ide tapi menjalankan. Karena saya bilang kunci dari negara ini bisa maju di sini, pemimpinnya. Dan pemimpin itu siapa? Ya pemimpin semua kita yang ada di sini. Karena kita yang ada di sini semua adalah pemimpin. Ya cepat atau lambat kita harus bisa memberikan impact, memberikan pengaruh kepada masyarakat. Ya, nah inilah gitu ya, pemimpin datang misalnya tepat waktu gitu ya, pemimpin jujur ya, karena yang namanya kejujuran juga menular seperti emosi. Pemimpin adil maka konflik akan berkurang. Budaya tidak berubah lewat pidato tapi lewat contoh yang konsisten dari setiap hari. Masyarakat kita itu menunggu contoh yang konsisten gitu ya. Itu masalahnya. Kalau sekarang ngomong A, besoknya ngomong B, besoknya ngomong C, susah. Ya, dan akhirnya masyarakat meniru itu. Gitu. Jadi penting sekali karakter pemimpin dan bagaimana kepemimpinan untuk terus dikumandangkan, terus diliterasi, terus diberikan kepada masyarakat. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya melihat nggak ada yang ngantuk ya.
Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk. Iya. Baik, terima kasih. Nggak ngantuk tapi malah sepertinya kurang nih. Kita bisa Siap, siap. Nanti Terima kita kasih. diskusi. Saya tidak keberatan nanti kalau ditanya mengenai pengalaman berkaitan dengan bagaimana menjadi konsultan politik dan lain-lain ya, Bapak tadi di penyelenggara gitu ya. Eh, Kemarin kita baru bicara mengenai pilkada tidak langsung gitu ya, itu ribut lah segala macam gitu. Itu saya juga ada beberapa video. Salah satu permasalahan di kita itu juga masalah oknum penyelenggaranya juga gitu loh. Di konsultan politik itu kita belajar bahwa banyak sekali oknum penyelenggara yang kemudian membuat hasil dari pemilu itu tidak seperti yang kita inginkan. Itu juga salah satu permasalahan. Masalah APH-nya juga gitu ya. APH itu aparat ya. Aparat yang kemarin ada nama Partai Parcok ya. Partai Coklat, Partai Hijau. Ini yang kayak gini-gini kan sebetulnya berhubungan dengan itu gitu ya. Sehingga masyarakat melihat loh ini nggak adil, ini kok hasilnya nggak sesuai gitu ya. Tapi saya optimis Indonesia akan lebih baik. Saya optimis Indonesia akan lebih baik. Cuman memang prosesnya tidak nyaman. Prosesnya harus ups and down gitu ya. Tapi justru dengan inilah Indonesia dibentuk kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Monggo silakan Kak Ari. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi berikan apresiasi buat Pak Bunggas. Wah. Sebelumnya kalau ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, ada tadi atau ada yang mau ambil kopi silahkan Oh, iya. nikmati kopinya santai-santai. Bunggas mau kopi? Saya ambil. Oh, oke. Iya. Nah, sambil menunggu mungkin ada yang nanti akan memberikan pendapat atau ya. Silakan. Kak Peter silakan. Terima kasih buat pencerahannya. Penasaran aja kan sudah membantu beberapa banyak pemimpin daerah. Dan kemungkinan besar pemimpin daerah itu juga punya kendaraan partai politik. Betul. Nah, bagaimana caranya untuk bisa biasanya kalau udah partai politik kan harus nurut sama yang di atas gitu. Iya, betul. Dan tentunya ada beberapa yang pasti tidak sejalan dan sesuai gitu. Mau dapat pandangan dari pihak Bapak sebagai konsultan kalau misalnya memang antara yang benar atau yang ikut partai politik tuh pengarahan kepada pemimpinnya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali. Kalau kita masuk dunia politik ada hierarkinya ya. Dan hierarki yang paling tinggi kalau di partai politik ya partai politik ketum. Ya, ketum itu wah luar biasa udah kayak segala-galanya. Ya ketumlah yang membuat aturan, ketumlah yang membuat policy. Tetapi ada satu titik di mana partai politik secara rasional akan berhitung juga. Ya, artinya dia nggak mungkin akan pokoknya yang gue suka kita lakukan. Nggak mungkin seperti itu juga gitu ya, karena dia bisa kehilangan dari dari pengikutnya, dari anggota partai politik tersebut, terutama misalnya kita berbicara dengan orang-orang yang memiliki influence, orang-orang yang memiliki reputasi bagus gitu ya, elit-elit atau tokoh-tokoh yang memiliki reputasi bagus, memiliki integritas yang bagus, cara kerja yang bagus dan dicintai oleh masyarakat. Itu merupakan bargaining dan leverage sendiri bagi yang bersangkutan gitu ya. Jadi ada satu titik di mana ketua partai pun akan mengakomodasikan gitu ya. Jadi apa yang terjadi di dalam partai politik sebetulnya tidak hitam putih juga gitu ya. Jadi misalnya oke, kebijakan partai ini, tapi kemudian ini nggak cocok. Gitu. Saya pernah lakukan ini. Mungkin ada yang tinggal di Bogor di sini? Ada? Nggak ada. Oke. Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, itu 2 kali saya bantu. Ya karena ini kebetulan adik kelas saya di HI Unpar dan pada waktu itu dia nggak punya duit. Dia mau maju 2 tahun sebelumnya, dia tunjukin rekeningnya ke saya. Gue pengen maju nih gitu. Karena Bogor, dia cinta banget dengan Bogor, lahir dan besar di Bogor.
Kemudian dia tunjukin rekening gue cuma segini. Waktu itu nggak apa-apa di sini saya sebutin aja ya. Itu nggak lebih dari 200 juta. Ya, itu waktu itu dia masih dosen, tapi dia waktu itu kalau nggak salah dia punya konsultan politik juga namanya Carta Politika. Ya, udah jadi pembicara di mana-mana gitu. Tapi dananya masih segitu gitu. Gue bisa menang nggak segini? Lawannya waktu itu petahana, waduh berat. Tapi udah kita coba aja gitu. Ya, kemudian kita coba dengan cara tertentu selama 2 tahun kita persiapkan benar dan akhirnya kemudian terpilih dan kemudian 2 periode sekarang jadi Wamendagri. Tapi maksudnya dalam prosesnya itu ada kebijakan-kebijakan partai yang juga dinegosiasikan ya. Nggak selalu seperti itu ya. Misalnya paling gampang sekarang kasus pilkada tidak langsung. Itu kan maunya Pak Prabowo. Ya, dia di dalam bukunya Paradoks Indonesia udah menulis di situ bahwa pilkada sebaiknya oleh DPRD. Udah lama di dalam kepalanya Pak Prabowo, kemudian dititipkan lewat Pak Bahlil gitu ya, dititipkan lewat Pak Julhas, dititipkan lewat yang lain untuk ngomong. Ya ini kan caranya Pak Jokowi lah gitu ya. Jadi kalau ada ide jangan dia langsung ngomong, tapi yang lain dulu ngomong. Kalau nggak mau ngomong dipaksa. Kalau nggak mau dipaksa diganti aja ketumnya di apa yang terjadi di Golkar kan kurang lebih seperti itu. Tapi poin saya itu sekarang terbukti mundur lagi tuh pembicaraan mengenai pilkada. Kenapa? Karena reaksi masyarakat keras dan partai nggak mau menerima kenyataan kalau mereka menjadi tidak populer nantinya gitu lah. Nah, seperti itu. Jadi bargainingnya pasti ada di situ, pasti ada juga. Jadi nggak hitam putih. Tapi betul bahwa ketum itu di dalam konteks elit politik itu yang punya kekuasaan segala-galanya. Jadi kalau dia mau ya harus itu yang dilakukan gitu. Seperti itu. Kayak kerajaan lah gitu ya. Titah paduka raja itu gitu ya. Nah, jadi selalu ada tarik menarik, tapi sekali lagi dalam konteks-konteks tertentu itu bisa dinegosiasikan juga. Mungkin itu. Terima kasih. Adakah yang lain? Silakan. Mau tanya apa? Saya paling suka membantu underdog, ya. Paling suka. Saya pernah membantu seorang supir bupati menjadi bupati. Pernah di suatu daerah di Jawa Timur. Jadi waktu itu saya bantu. Kemudian setelah pelantikan, saya diajak ke belakang. Mas, di pendopo. Kalau di Jawa itu kan pendopo kantor rumah jadi satu. Diajak ke belakang. Mas, saya ajak yuk ke belakang gitu. Ya setelah pelantikan, ayo boleh diajak. Terus dia tunjukin satu kamar kecil gitu. Saya pikir kalau nggak kamar security-nya, tukang kebunnya, supir itu pasti itu gitu ya di belakang pendopo. Ini kamar, Mas tahu ini kamar siapa? Ya driver bapak gitu. Iya, ini sekian puluh tahun lalu kamar saya di sini gitu. Wah, oh jadi bapak dulu supirnya Pak Bupati? Iya, betul. Cuman karena dia jujur, dia baik, kemudian disekolahkan di PDN apa STPDN gitu ya. Kemudian habis itu kembali jadi ASN, kemudian berkarir di sana, kemudian pensiun. Nah, pada waktu pensiun masyarakat saking baiknya dia, kemudian masyarakat mendukung, akhirnya terpilih. Bahkan terpilihnya 2 periode gitu ya. Itu saya pernah nolong itu. Saya pernah nolong anak muda, wakil bupatinya umur 26 tahun, bupatinya umur 30 tahun. Bisa terpilih jadi bupati dan wakil bupati. Ya. Sekarang yang bupatinya jadi wakil gubernur di Jawa Timur. Itu saya pernah bantu ya, Trenggalek Mas Emil Dardak saya pernah bantu. Saya pernah bantu gubernur termuda di Indonesia, waktu terpilih dia umurnya masih 35 tahun. Gubernur. Gitu. Nah, jadi kenapa anak muda? Karena energi anak muda dan anak muda itu lebih mau belajar. Ya, kalau orang tua dia ngerasa pengalaman dia udah banyak gitu loh. Jadi kalau diajarin, saya udah lebih ngerti lah, nggak usah pakai konsultan lah gitu. Ya kurang lebihnya gitu. Itu banyak ya macam-macam. Ya profilnya, backgroundnya beda-beda. Tapi satu hal yang menarik adalah
Jadi gini, siapa yang percaya di sini politik itu jahat? Atau pernah kita dengar ya, politik itu jahat? Sepakat ya Pak ya? Politik itu jahat gitu ya. Kita sering dengar seperti itu. Nah, sebetulnya apa itu politik? Politik itu satu art, dua science, ya, seni dan ilmu tentang kekuasaan. Nah, kebanyakan politisi berhenti cuma sampai situ, ya. Jadi seni merebut, mempertahankan, menjalankan kekuasaan itu ada di politik. Tapi sebetulnya tujuan dari kekuasaan itu apa? Tujuan dari kekuasaan itu adalah kesejahteraan, keadilan, keamanan. Nah ini yang jarang dipikirkan oleh politisi. Tujuannya kekuasaan itu apa? Mereka muter-muter di bagaimana supaya kekuasaan lebih lama, bagaimana kekuasaan lebih besar, bagaimana supaya keluarga saya sejahtera, bagaimana supaya etnis saya sejahtera. Itu permasalahannya di situ. Jadi kalau menurut saya sebagai instrumen politik itu tidak akan bisa jahat atau tidak akan bisa baik. Karena itu adalah instrumen. Politik itu instrumen, sama seperti uang. Uang bisa jahat atau baik, bisa nggak? Nggak bisa. Karena uang itu instrumen. Ya. Siapa yang memanfaatkan uang, itu yang bisa jahat dan bisa baik. Kalau bapak-bapak di sini orang baik, ya, saya misalnya saya konglomerat, ya, saya berikan bapak ibu misalnya 1 miliar, gitu ya. Apa yang bapak ibu lakukan? Saya yakin ada yang nyumbang gereja, ada yang nyumbang yatim piatu, ada yang mungkin naikin bapak ibunya naik haji, ada mungkin yang bapak ibunya ziarah ke Lourdes atau ke Yerusalem, ada mungkin yang menolong orang gitu ya. Saya yakin kalau mereka baik gitu. Tapi kalau bapak ibu adalah orang jahat, saya berikan 1 miliar apa? Dugem udah pasti, ya, kemambes gitu kan. Terus judi mungkin ya, mangga besar. Mangga besar. Sorry. Ya. Oh. Ya, kan gitu. Ya, itu berarti poinnya apa? Poinnya adalah who's using that instrument. Itu yang bisa jahat atau baik. Kalau instrumen sendiri nggak bisa, politik itu nggak bisa jahat atau baik. Tapi politik mengajarkan kepada kita cara baik dan cara jahat ada. Ya, kalau kita baca Nietzsche misalnya, atau kita baca misalnya ada Montesquieu, ada Plato, ada Aristoteles. Ini ngajarkan yang baik-baik. Tapi kalau kita ngajarin ada Niccolo Machiavelli misalnya, Il Prinsip Sang Pangeran. Itu buku Bible-nya si Adolf Hitler pada waktu dia mimpin Jerman dan menghancurkan Yahudi. Itu bacaannya itu, ya. Kenapa? Karena ilmu politik itu ilmu bagaimana mengelola kekuasaan. Dan itu udah ada semua cara mulai dari paling baik sampai paling, tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Jadi politiknya sendiri nggak bisa, ya. Kenapa kita sampai sekarang nggak bisa kaya? Karena kita berpikir punya banyak uang itu mendatangkan banyak masalah. Punya banyak uang itu akan membuat keluarga berantakan. Kita nggak akan pernah bisa kaya, saya yakin. Karena prinsipnya aja udah bertentangan. Saya mau cari duit habis-habisan, tapi saya takut kaya. Ya kan benar? Gitu. Nah ini masalah dengan politik juga sama. Ya kan? Jadi kenapa orang baik nggak mau masuk ke politik? Karena dia berpikir kalau di politik itu dia akan berubah. Dia kemudian akan jadi orang jahat. Nah ini yang salah kalau menurut saya. Justru di dalam politik, kalau kita mau membantu lebih banyak orang, itu harus masuk ke politik. Kenapa? Karena dengan politik di tangan kekuasaan itu, nasib ribuan jutaan orang di Indonesia, di daerah kita, itu bisa terbantu banyak dengan satu policy. Saya nggak bicara efek buruknya ya, tapi saya bicara mengenai NBG misalnya. Ya, mungkin kalau kita di Jakarta dan kota-kota besar nggak merasa itu penting, tapi begitu kita di pelosok-pelosok daerah seperti Kalimantan Utara, di Papua, Maluku Utara, NTT, orang itu sampai nangis, terima kasih ada NBG, karena mereka bisa makan rutin. Ya, ini terlepas dari efek-efek buruknya dan lain-lain. Tapi saya udah pernah dari Aceh sampai Papua, saya bisa melihat itu. Udah pernah dari Sangir sampai NTT. Jadi saya bisa lihat luar biasa. Nah ini yang saya lihat kelihatannya
kita harus melihat ini mungkin karmanya saya karena saya dulu berpikir seperti itu gitu ya. Saya dulu berpikir politik itu jahat, politik itu buruk. Begitu saya dijatuhkan, diplesetkan di dunia politik, saya lihat, oh enggak buruk-buruk banget kok. Ternyata banyak yang bagus kok. Banyak orang-orang di politik yang betul-betul energi, kemudian pikiran segala macam itu untuk gimana masyarakat bisa happy, bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bagaimana masyarakat bisa terbantu itu banyak juga. Cuman kan ini nggak pernah masuk berita. Bad news is good news. Lebih bagus ceritain yang korupsi, yang ketangkep, yang kena affair, ya kan? Daripada seorang kepala daerah membangun daerahnya sehingga daerahnya bisa maju, pertumbuhan ekonominya gini, sekian jembatan dibangun, sekian sekolah dibangun, nggak menarik. Karena begitu dibaca itu ya itu kan emang tugasnya, ya kan? Sedih banget loh jadi politisi, ya. Belum kita begitu masuk dunia politik ditelanjangi kita habis-habisan. Bukan cuman kita, reputasi ya Pak, backgroundnya gimana? Wah dulu ini pernah punya kasus hukum, wah ini dulu pernah cerai sama istrinya, ini dulu anaknya ninggalin dia, itu sampai ditelanjangi seperti itu Bu, orang kalau masuk politik, ya. Belum lagi keluarganya kena juga, anaknya misalnya, dulu saya pernah, dia pakai jilbab gitu ya, pas lepas jilbab, kebetulan di rumah, di foto, anak bupati ini gitu ya, tidak mengikuti, ini Islam segala macam, walah, sampai kayak gitu Pak. Gitu loh. Jadi masuk politik itu bukan sesuatu yang ringan juga, gitu ya. Kalau kita lihat, uang, kekuasaan, segala macam fasilitas, kelihatannya besar, tapi tanggung jawabnya juga besar. Dan di dalam saya nggak tahu, saya pikir hampir di semua agama, ya pemimpin itu tanggung jawabnya itu besar. Karena permasalahan di daerahnya, permasalahan di wilayah yang menjadi area kekuasaannya dia itu menjadi hitungan amal ibadah orang tersebut di akhirat. Kalau dia bukan cuma dosanya dia sendiri, itu banyak gitu loh. Jadi kita bayangkan, nah ini makanya saya lihat kayaknya harus banyak kita ajak anak-anak muda, orang-orang baik masuk ke politik lebih banyak. Pergunakan cara yang baik untuk masuk politik supaya bisa menjalankan dengan baik. Itu kenapa saya bikin Politician Academy dan kita sejalan ya Pak ya dalam konteks ini karena seperti itu gitu. Karena ada keinginan seperti itu. Karena kalau cuman mikirin hidup gitu ya, ya saya bisa balik lagi sebagai dosen gitu ya ngajarin mahasiswa saya gitu. Tapi mahasiswa saya baru jadi orang mungkin 15 tahun, 20 tahun lagi gitu ya. Tapi kalau saya mengajarkan politisi, kemudian mereka berkuasa, mereka kemudian membangun daerahnya dengan baik. Walaupun saya tidak pernah ke Trenggalek, saya tidak pernah lama di Bogor, saya tidak pernah lama di Kalimantan Utara, saya nggak pernah lama di Biren, saya nggak pernah lama di Padang. Tapi begitu daerah itu maju, masyarakatnya sejahtera, itu saya ngerasa kayak nyes gitu ya. Saya berkontribusi untuk daerah itu gitu ya, dengan membawa pemimpin yang tepat berada di situ. Mungkin itu kita sama-sama punya keinginan untuk memberikan impact yang sebesar-besarnya gitu ya. Karena hidup ini kalau nggak bermakna bagi orang lain, ya untuk apa hidup? Itu ya, itu dari saya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya. Ini saya penasaran aja, Bung Gas. Tadi soal partai politik. Siap. Kalau menurut Kak Bonggas, partai politik itu seharusnya menjadi kendaraan atau kerajaan untuk mereka yang mau tadi menuju kepada bagaimana menggunakan kekuasaan untuk membangun keadilan dan kemakmuran. Karena kalau kendaraan kan seharusnya partai itulah yang kemudian membangun atau memungkinkan untuk atau memudahkan ya lebih tepatnya untuk ya ini anak-anak muda misalnya yang memang mau ke politik sektor dan government sektor gitu misalnya. Betul. Tapi kalau kerajaan kan berarti ketika dia masuk di situ dia harus mengikuti semua tata aturan dan semua nilai-nilai yang belum tentu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan mereka yang akan ke sana. Dan kemudian juga tadi belum bicara soal biayanya ya.
Jadi apakah Money politik. kalau kita bicara tentang 10-20 tahun ke depan gitu ya, apakah seharusnya Indonesia lebih memberikan kesempatan bagi para calon independen atau tetap berbasis pada partai politik? Baik, terima kasih Kak Ari. Memang kelemahan dari partai politik di Indonesia adalah di sini dalam konteks kaderisasi. Ya, kaderisasi itu mahal. Ya, karena rekrutmennya, kemudian memaintain, meliterasinya, memberikan edukasi itu mahal. Itu yang mengakibatkan partai-partai politik kita itu baru bekerja biasanya menjelang pemilu. Ya, mau pileg, pilpres itu biasanya setahun sebelumnya baru kelihatan mesin politik bekerja. Ya, itu juga kenapa kemarin kan MK mengeluarkan aturan ada pemisahan pemilu ya antara nasional dengan daerah. Gitu ya. Itu yang paling banyak memprotes itu sebetulnya partai politik. Kenapa? Kerja mereka jadi banyak. Kalau kayak sekarang gitu ya, pilkada semua di 2024 kayak kemarin. Begitu selesai pilkada, pileg, pilpres, mereka nyantai, nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi begitu mereka diberikan nasional beda dengan ini, dikasih jarak 2 tahun, ya, mereka kan mesin politik harus bekerja terus. Ya, begitu selesai pileg, ada lagi pilkada, ada lagi DPRD, ada itu. Sehingga kalau menurut saya ini positif gitu ya. Nah, tadi balik lagi kepada kelemahan dari partai kita. Menurut saya partai itu adalah kendaraan. Ya, nggak boleh jadi kerajaan gitu ya. Karena nanti tumpul ininya apa namanya. Tapi bukan berarti juga kendaraan yang bisa dipergunakan semena-mena juga oleh sang elit politik. Karena kan banyak elit politik yang ngelihat, oh ini kendaraannya bagus ya, gue bayar aja gitu ya, gue pakai, begitu udah jadi dibiarin mobilnya gitu ya, disia-siakan. Itu nggak boleh juga karena etika politiknya nggak seperti itu gitu ya. Jadi harus kendaraan, tapi kendaraan ini itu harus memberikan nilai lebih kepada sang calon, bukan cuman minta uang lebih lewat mahar politik, lewat money politik, nggak seperti itu. Mestinya dia betul-betul bisa grooming leader di dalam partai politik tersebut. Nah, yang sekarang kejadian kan nggak banyak partai yang melakukan kaderisasi dengan baik sampai di level mulai dari paling bawah sampai paling atas, dari level ranting, cabang, DPD, DPC gitu, itu nggak banyak yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini harusnya kalau partai politik melakukan tugasnya dengan benar dan baik, nggak perlu ada politician academy gitu ya. Ini kita muncul karena ada keresahan ya. Kenapa kayak gini nggak dilakukan gitu ya? Kenapa saya bahkan pernah datang ke sebuah partai dan diminta untuk memberikan materi. Materi awalnya saya kebetulan pemateri ketiga kalau nggak salah. Saya datang ke pemateri pertama. Itu yang diajarin dari mereka pertama kali adalah politik uang. Wow. Langsung diajarin. Daerah Anda DPT-nya berapa? Ya, DPT-nya berapa? Oke, setelah DPT-nya tingkat partisipasinya berapa? Oke, anggap misalnya 10.000. Ya, 10.000. Oke, paling gampang ngitungnya 10.000 dikali 100.000 aja. Udah itu. Nah, nanti biaya kampanye sekian-sekian. Loh, 100.000 itu, ya udah pasti untuk amplop lah. Sekarang nggak ada. Oh, eksplisit Pak. Saya sampai bingung. Aduh, itu di hari pertama, di sesi pertama udah diajarin seperti itu. Gimana nggak rusak? Nggak mikir idenya apa, gagasannya apa, majukan daerahnya itu seperti apa. Lu paham nggak pertumbuhan ekonomi? Lu paham nggak problem infrastruktur di daerah lu? Lu paham nggak daya beli masyarakat di daerah lu? Lu paham nggak melakukan social investment? Bukan itu yang diajarin. Kenapa? Karena dia bekerjanya 6 bulan sebelum pemilu. Gak ada waktu lagi untuk melakukan kaderisasi, ngajarin yang benar. Nah itu jadi saya bilang, aduh saya sedih banget seperti itu gitu. Ini partai besar loh. Saya bilang, waduh gimana gak rusak. Tapi ya itulah PR-nya banyak. Kita semua. Dan ya mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bukan termasuk orang-orang yang menerima amplop. Ya, jangan diterima.
Ya. Kalau di daerah-daerah lain, kalau di daerah saya ngajarin itu, ambil amplopnya nggak apa-apa gitu, tapi jangan pilih orangnya gitu ya. Tapi kalau kayak Bapak Ibu jangan diambil lah, itu ya nggak ada artinya itu gitu ya. Bikin rusak gitu ya habit yang kelihatannya kecil tapi merusak ini yang gini-gini. Politik uang kenapa bisa ditoleransi ya karena kita menoleransi tadi kesalahan-kesalahan kecil, pelanggaran-pelanggaran kecil itu kita ya biarin aja lah gitu. Gitu, Kari. Ini diingatkan ya sudah mendekati pertengahan Februari nanti Cynthia jangan terima angpau. Oh, beda konteks. Iya, monggo, silakan. Tadi konteksnya ini kan ngomongin di awal tadi Kak Bonggas kan sudah jelaskan lah yang bisa membuat Indonesia bisa bertahan sampai hari itu kan karena ada nilai Pancasila itu kan ideologi kita gitu. Saya penasaran aja Kak Bonggas. Kita punya partai kan banyak ini. Dan kaderisasi kan pasti bukan kaderisasi, setiap partai politik. Ini asumsi saya dari data yang saya baca mereka punya ideologi partai masing-masing. Penasaran saya adalah gini, sejauh mana ideologi itu memang beranjak dari ideologi bangsa. Sehingga resistensi dan dinamikanya itu penasaran aja gitu. Apakah kita bisa optimis mereka memang berdasarkan ideologi Pancasila atau bagaimana? Terima kasih kamu guys. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau klarifikasi dulu bahwa semua partai politik ideologinya harus Pancasila. Itu dalam aturan. Ya, jadi nggak mungkin ada ideologi yang lain selain Pancasila gitu ya. Itu dasar yang pertama. Tapi mungkin yang dimaksud lebih kepada tendensinya, mau kanan, kiri, tengah yang kayak gini-gini kan. Sekarang menurut saya semua partai ideologinya adalah kepentingan. Udah nggak ada lagi yang murni. Misalnya agama gitu ya. Coba lihat partai agama sekarang bedanya dengan partai nasional apa? Hampir nggak ada. Ya, PKB atau PKS udah gabung sama PDIP. Kalau masuk kepada misalnya kepala daerah gitu ya, koalisinya gabung. PKS di Papua itu ada calegnya banyak bahkan calegnya yang Kristen dan Katolik. Nggak ada masalah. Jadi pada waktu mereka berbicara tentang kekuasaan, itu mereka bicara tentang skenario kekuasaan. Dan di situ adalah kepentingan yang bermain. Jadi kalau menurut saya, sorry to say sekarang mau dibilang partai agama, partai nasional, menurut saya hampir nggak ada bedanya sekarang. Ya, yang namanya partai nasional pun sekarang bisa pakai isu agama juga, isu identitas juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya sekarang hampir tidak ada yang namanya ideologi kiri atau kanan. Ideologinya semua kepentingan. Semua partai. Termasuk ini yang baru-baru kan ada yang baru-baru ya. Kayaknya baru minggu lalu. Partai Gema Bangsa, Partai Gerakan Rakyat gitu ya mau ajukan Mas Anies untuk maju gitu ya presiden. Ya, itu kenapa banyak partai? Karena nanti kan presidential threshold-nya 0. Kalau dulu kan masih 20%, harus koalisi. Kalau sekarang 0, siapapun bisa ngajukan jadi presiden nanti di 2029. Makanya banyak partai maju. Tapi kan partai yang sekarang muncul kan belum tentu lolos verifikasi dari KPU juga. Gitu loh. Jadi itu. Ya, kalau menurut saya masih optimisnya di situ karena saya nggak melihat ada perbedaan ideologi yang signifikan. Ya termasuk misalnya katakanlah nanti muncul Partai Kristen Indonesia atau Partai Katolik Indonesia atau Partai Buddha Indonesia, ujung-ujungnya pasti nanti di kepentingan, bukan di ya termasuk yang namanya Partai Buruh misalnya ada nanti Partai Petani, semuanya nanti ujungnya akan di kepentingannya apa dan bagaimana mereka berkoalisi untuk mendapatkan kekuasaan, gitu lah. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Bonggas. Sayangnya waktu kita sudah terbatas ya. Jam 11 kita harus jam 11 ngomongnya gitu. Tapi nanti kalau jam 11 sebetulnya gini Kak Bonggas. Kita puas
semua lemas. Iya. Kita puas. Semua lemas kalau sampai jam lemas. 11. Oke. Saya tutup dengan satu kutipan yang tadi juga dituliskan oleh Kak Bonggas, karena ini sepertinya mengena bagi beberapa orang yang sedang mengalaminya, gitu ya. Kadang budaya rusak bukan oleh kejahatan besar, tapi oleh pembiaran kecil yang terus diulang. Karena IMP dan tentunya Kak Bonggas dengan Politician Academy tidak ingin pembiaran kecil itu terus diulang, maka kita melakukan apa yang kita lakukan. IMP berkomitmen untuk terus dengan berbagai cara berkolaborasi dengan berbagai pihak yang punya tujuan yang sama untuk membangun para pemimpin yang berkarakter Pancasila, berakar nilai atau berbudaya Indonesia, dan berkompetensi global atau kelas dunia. Sehingga suatu hari Indonesia betul-betul dipimpin di berbagai level kepemimpinan oleh orang-orang yang tentunya berkarakter unggul, tetapi juga nggak malas mikir. Seorang yang mau mikir dan terusnya memikirkan kemajuan dari rakyat, bagaimana memajukan bangsa ini, dan membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Dan itu doa kita bersama dan usaha kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah bersedia untuk belajar dan berdiskusi bersama-sama, dan berharap bahwa ini akan terus bisa bergulir dan menjadi semakin besar impact atau dampaknya, dan semua itu adalah untuk supaya Indonesia menjadi negara yang membanggakan. Negara yang suatu hari tidak puas untuk meminjam, tapi negara yang bisa meminjami banyak bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi.